السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah kita awali pertemuan kita pada subuh yang sangat mulia ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan dua nikmat ini menjadi bekal bagi kita untuk memperbanyak dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Karena hidup ini memang rahmat Allah sebagai satu perjalanan. Kita ini sebagai musafir, dalam perjalanan itu butuh bekal. Semakin banyak bekal yang kita bawa, semakin tenanglah perjalanan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah wa Habibullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu dalam dunia, semoga kita bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana anak dan harta tidak lagi bisa membantu kita kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hamba Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini salah satu oleh-oleh yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita tadabburkan, yang kita refleksikan, dan Al-Quran yang kita amalkan. Ia akan bersama kita dalam dunia, mendampingi kita di alam baqah, sejak alam kuburan, alam mahsyar, hingga memandu kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu ma'dubatullahi fil ardh. Al-Qur'an itu adalah jamuan Allah yang Allah hidangkan di atas muka bumi ini. Kapanpun kita bisa menikmatinya. Enak di waktu siang, enak pula di waktu malam. Demikian di waktu pagi, juga indah di waktu petang. Maka Al-Qur'an akan mendampingi dalam menata dan meniti kehidupan kita yang fana ini. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, karena begitulah penting dalam kehidupan kita, Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzil, kami turunkan. Kalimah tanzil artinya turun itu berangsur-angsur dalam waktu yang lama. Untuk apa ya Allah? Agar menjadi syifa, menjadi obat, penawar bagi sakit yang ada dalam hati kita. Dia sebagai penyembuh, penawar, dan sebagai rahmat, taburan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya.
Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita melihat sejarah turunnya Al-Quran berangsur-angsur dalam kaitannya apa hikmah di balik Allah turunkan Al-Quran dalam waktu yang lama. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama Allah sebutkan bahwa linusabbita bihi fuadak, untuk menengguhkan hatimu wahai Muhammad. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya didampingi oleh Al-Quran. Dalam susah senangnya, dalam apapun keadaannya, Al-Quran mendampinginya. Maka oleh karena itu hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah para nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya ada kisah Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, tapi orang-orang di Mekah tidak menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala mendampingi perjalanan beliau dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun lamanya mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah beriman kecuali sedikit saja. Ada mengatakan 90 orang, ada mengatakan 80 orang. Jadi dalam waktu 950 tahun hanya sedikit saja mereka yang beriman. Pesan di sini adalah, wahai Muhammad, bahwa tugas engkau adalah menyampaikan. Tugas engkau adalah menyampaikan. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jemaah dirahmati Allah, maka oleh karena itu seolah-olah Allah hendak mengatakan, janganlah engkau bersedih. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah sajalah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada kehendak kita, ada kehendak Allah. Kita yang merencanakan, Allah pula yang menentukan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau dapat berkehendak sesuatu kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan hidayah, doa yang kita lantunkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat penting. Karena kata orang, the man propose but the God dispose. Artinya bahwa kita boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan pada ujungnya. Maka itulah sebabnya dalam hidup kita ini ada doa, ada ikhtiar, dan ada tawakal. Doa kita minta bimbingan, kita meminta arahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar usaha manusia. Manusia Allah jadikan dalam hidupnya ada sebab dan akibat, hukum kausalitas, hukum sunnatullah. Tetapi itu semua akan kembali kepada Allah. Hasilnya itu kembali kepada Allah. Itulah yang kemudian kita sebut dengan tawakal. Ya Allah, aku sandarkan semua usaha ikhtiar saya ini kepadamu ya Allah. Maka pepatah mengatakan, alayya sa'yu wa laysa alayya idrakun najah. Tugas saya adalah menjalani proses, tapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Jadi ini jemaah dirahmati Allah, poinnya betapa penting dalam hidup kita ini untuk mengkoneksikan antara doa, ikhtiar, dan tawakal. Ada doa, kita keluar rumah kita berdoa, mencari rezeki, ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Kemudian ikhtiar kita, berapapun Allah berikan kepada kita, kita katakan alhamdulillah ya Allah, berikan keberkahan kepadanya. Kita bertawakal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya ketika kita selalu memiliki hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada kata putus asa, karena semua itu berada dalam ketentuan Allah yang maha atas segala-galanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang kedua adalah Al-Quran Allah turunkan berangsur-angsur untuk menunjukkan kemu'jizatannya. Jadi ketika kita pahami Al-Quran jemaah dirahmati Allah, di sana ada i'jaz bayani, segi bahasanya, ada i'jaz al-ghaibi, informasi gaibnya,
ada i'jaz al-ilmi, informasi ilmiahnya, dan ada i'jaz at-tashri'i, bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu. I'jaz bayani, jemaah rahmatullah. Setiap kata huruf Al-Quran memiliki makna. Tidak boleh ada satu kata yang hilang, bahkan satu huruf pun tak boleh ada yang hilang dalam membaca Al-Quran. I'jaz bayani. Ketika Allah mengajarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam tafsir disebutkan ada 19 huruf. Jadi bukan hanya kata, disebutkan ada 19 huruf. Jadi ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, min, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Jumlahnya 19. Apa makna 19 itu? Kata mufassir, itu maknanya siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam semua aktivitasnya, setiap hurufnya akan menjaga dari malaikat yang Allah tugaskan di neraka. Jumlah mereka adalah 19, alaiha 19. Betapa setiap hurufnya memiliki makna apabila kita mau mendalaminya. Jadi oleh karena itu Al-Quran itu diperhatikan bukan hanya kalimatnya, bukan hanya satu kata, tapi hatta satu huruf. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun, wa likulli harfin 10 hasanat. Saya, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap huruf itu adalah 10 kebaikan. Betapa kayanya Al-Quran dengan huruf-hurufnya, dan itu adalah samudra yang tiada bertepi. Semoga sebagaimana kayanya Al-Quran ikut membuat hati kita kaya, membuat hati kita lebih bernuansa bahagia dengan huruf-huruf Al-Quran yang ada di dalam hati sanubari kita. Mungkin kita hafal satu surah, walaupun surah yang pendek, mungkin satu ayat, dan itu adalah kekayaan yang akan menemani kita sejak dalam dunia hingga alam baqa. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, i'jaz al-bayan. Ada i'jaz al-ghaib. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran memberikan informasi. Umat-umat terdahulu ribuan tahun yang lalu tidak pernah kita saksikan, tapi Al-Quran menyampaikan kepada kita sebagai pelajaran kehidupan kita. Karena hidup ini adalah kejadian dan peristiwa masa lalu yang terus berputar. Ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua itu menjadi ibrah, pelajaran dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, i'jaz al-ghaib bicara tentang masa lalu, dan Al-Quran bicara masa yang akan datang. Bukan hanya dalam dunia ini, tapi lebih dari itu, bicara kepada suatu hari yang kita tidak bisa menjangkaunya, yaitu yaumul mahsyar, hari kiamat. Allah berikan kepada kita informasi agar kita mempersiapkan diri. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ketika bicara tentang hari akhirat itu, tapi manusia lebih mengutamakan dunianya, lebih mengutamakan materinya. Tapi kata Allah, akhirat jauh lebih baik, dan jauh lebih abadi. Baik kualitasnya dan abadi kehidupannya. Bahwa dalam dunia ini walaupun panjang sekali usia kita, pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apalah saya dengan dunia ini, melainkan persis seperti orang yang musafir berteduh di sebuah pohon dan kemudian akan meninggalkannya. Pohon itu bisa jadi rumah kita, kendaraan kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Walau bagaimanapun sayangnya,
kita pasti akan meninggalkan segala-galanya, dan akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itulah yang akan mendamping kita. Bila kita berbuat jahat, maka kejahatanlah yang membuat kita merana hari itu dan untuk selamanya. Yang susah karena selamanya ini. Kalau dia ada batasnya, mungkin kita bilang akan ada batasnya. Tapi akhirat adalah hidup yang tidak ada penghujungnya. Akhirat dia ada awalnya, tapi tidak ada ujungnya. Orang yang bahagia, bahagialah selama-lamanya. Orang yang sengsara, maka sengsaralah sengsara yang tiada tepinya. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, Allah ingatkan kepada kita agar kemudian kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena pergi waktu itu, pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Dalam dunia ini kemanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, kita pasti akan kembali. Tapi pergi yang satu itu, pergi yang tidak akan pernah untuk kembali. Sekali orang bahagia, bahagialah selama-lamanya. Sekali dia sengsara, tidak akan ada jalan lagi untuk mengedit amal perbuatan yang pernah dia kerjakan. Jadi ada tafsir, ada i'jaz al-ghaibi, informasi yang gaib. Jemaah rahmatullah, karena kita tahu bahwa apa yang kita lihat ini adalah sebahagian kecil. Tetapi yang paling banyak itu yang tidak bisa kita lihat. Ada alam malaikat, ada alam mahsyar, ada alam kuburan, ada alam jin, yaitu sesuatu yang tidak kita lihat. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh yang ada pada kita. Katakan saja ruh itu urusan Tuhan. Dia ada, tapi kita tidak tahu di mana ada dianya. Coba bayangkan, ruh itu ada dalam badan kita, tapi kita tidak tahu. Betapa kita sangat terbatas keilmuan kita. Maka di ujungnya Allah mengatakan, tidaklah kami beri ilmu kepada engkau kecuali hanya sedikit saja. Jadi paling banyak ilmu kita yang kita miliki, Allah bilang sedikit saja. Ilmu yang kita miliki adalah setetes air di samudra lautan yang sangat luas. Jadi oleh karena itu ilmu yang ada itu semata-mata gunanya adalah untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad huda falam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya, tidak bertambah dekat dengan Tuhannya, maka ia semakin hari semakin jauh dengan Sang Pencipta. Kalau sudah jauh dengan Sang Pencipta, dia hidup dengan penuh merana, karena orang yang paling bahagia orang yang dekat dengan Penciptanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada i'jaz al-ghaibi, ada i'jaz al-ilmi. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menciptakan matahari dan rembulan. Allah mengatakan, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta." Demi malam apabila sudah gelap gulita, demi siang apabila sudah terang benderang. Kenapa malam dahulu bukan siang? Itulah i'jaz. Allah menyebutkan sesuatu bukan hanya penyebutan, tapi ada rahasia filosofis yang apabila kita ingin merenungkan. Artinya apa? Bahwa alam ini berangkat dari malam. Malam lebih dahulu, baru nanti akan datangnya siang. Itu maknanya apa? Wahai manusia, kalian juga begitu. Kamu ketika datang ke dunia ini adalah malam, lahir dengan telanjang, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada harta yang kau bawa. Kemudian secara bertahap engkau akan menjadi siang. Siang bisa kita berjalan, bisa kita merangkak, bisa kita berlari, baru kita punya ilmu, punya harta, bisa beli mobil. Tapi jangan lupa, siang kamu
dan setelah siang jangan lupa malam akan kembali. Malam akan kembali. Bahwa hidup kita ini walaupun kita misalnya bisa lari, tapi saatnya nanti kita akan pakai tongkat untuk berjalan. Walaupun kita kaya banyak harta, tapi harta akan kita tinggalkan. Memang siang, tapi siang tak lama malam akan menanti. Oleh karena itu ketika kita siang kita ingatlah, persiapkanlah senter karena malam akan tiba segera. Berbahagialah orang yang siangnya tidak lalai. Dia punya harta dia sedekahkan, dia punya ilmu dia sebarkan, dia punya apapun dia berbagi. Apa artinya itu? Itu adalah senter yang nanti akan digunakan ketika dia berada di waktu malam. Berbahagialah orang yang sadar, berbahagialah orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, karena kesempatan siang kesempatan yang sangat singkat. Jam 13, 14, 15, sebentar jam 6, jam 6, 18. Sebentar rupanya sudah serene bertiup, sudah buka puasa. Apa maknanya? Malam sudah tiba. Artinya kalau sudah siang, malam tak lama lagi. Itulah filosofi kehidupan kita. Betapa kalau kita pahami ini, menyadarkan kita agar kita hidup harus penuh dengan makna. Hidup sekali, hiduplah yang penuh arti. Jemaah rahmatullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sama 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, semua sama. Tapi tidak semua orang sama dalam memanfaatkannya. Ada yang menghabiskan dengan baca Quran, ada dengan ilmu pengetahuan, ada dengan lain-lainnya. Semua itu akan tergantung bagaimana kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah ada i'jaz at-tasyri'. I'jaz bagaimana Allah menurunkan satu perintahnya kepada hamba-Nya. Sebagai contoh jemaah rahmati Allah, ketika Allah melarang minuman khamar, itu ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pertama Allah mengatakan, وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Dari buah-buah an-nakhil, al-a'nab, buah anggur, ya, engkau dapat menjadikan dia barang yang bisa membuat orang mabuk, dan juga di sana ada rezeki yang baik. Jadi dia bisa dua-dua dibikinnya. Ya, jadi ada yang bisa barang yang baik, ada bisa barang yang tidak baik dari sumber yang sama. Tahapan pertama. Tahapan yang kedua, Allah mengatakan, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang khamar, minuman yang mabukkan, dan tentang judi. Katakanlah bahwa di sana ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah jelaskan, ada manfaatnya, ada mudarat, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah mengajak orang berfikir, bertadabbur, memakai nalarnya, agar menjadi orang-orang yang punya ilmu dan juga punya hikmah dalam memahami sesuatu. Kemudian pada tahapan berikutnya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Artinya bahwa ada waktu pada saat itu yang masih dibolehkan. Hanya ketika waktu salat tiba, baru itu tidak dibolehkan. Kemudian baru tahapan terakhir Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah katakan di situ, fajtanibuhu, hendaklah engkau menjauhkannya, janganlah engkau mendekatkannya. Jangankan minum, mendekat pun jangan.
Semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung engkau bahagia dalam dunia, dan beruntung engkau masuk surga ketika kembali kepadanya. Betapa bimbingan tuntunan ini suatu hal yang luar biasa. Bertahap, ya, diberikan pemahaman, diajak kita berfikir, lalu kemudian baru Allah katakan dia adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi oleh karena itu demikianlah kita mengajar anak-anak kita, mengajar ke keluarga kita dengan bersabar dan bertahap. Karena dengan bertahap itulah lebih menyentuh pemikiran mereka, lebih mereka dapat mengamalkannya. Jadi jemaah rahmati Allah, memang manusia kadang-kadang kurang sabarnya. Manusia ini kadang-kadang ingin buru-buru. Tapi Allah mengajarkan kita tidak boleh kita berburu. Buru-buru maksudnya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta kita menuju tempat salat itu bagaimana? Diperintahkan datang dengan tenang, jalan pelan-pelan. Alaikum bisakinati wal waqar. Langkahkanlah kakimu dengan tenang dan penuh kehormatan, ya. Jangan lari, ya. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatim. Berapa rakaat yang dapat, salalah dengan imam. Beberapa rakaat yang tadi kurang, sempurnakanlah setelahnya. Agar apa? Agar memang ibadah ini menghasilkan ketenangan, menghasilkan ketenteraman. Karena jemaah rahmatullah, kemanapun kita pergi, kita biasa mencari ketenangan. Ingin kita hidup tenang. Kenapa orang misalnya datang jauh ke suatu tempat, apa yang dia cari? Dia mencari ketenangan. Dan kita yakin bahwa ketenangan tidak ada di mana-mana, tapi ketenangan ada dalam hati sang Pencipta kita. Kemanapun kita pergi mencarinya, padahal ketenangan ada dalam hati kita. Raihlah ketenangan itu. Ketenangan itu jauh kalau kita tidak menggapainya, dan itu dekat kalau kita bisa menikmatinya. Maka oleh karena itu orang bisa bahagia, bisa sengsara, bagaimana dia bisa menenangkan hatinya. Itulah sebabnya bahwa salat itu salah satu rukunnya adalah tumaknina. Ya, salah satu rukun salat adalah tumaknina. Apa hakikatnya? Hakikatnya salat itu menghadirkan ketenangan. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, dalam ibadah ini, ibadah Ramadan, kita baca Al-Quran, salat yang kita laksanakan, pada ujungnya adalah agar kita bisa meraih ketenangan. Tenang dalam hidup kita, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, kita dapat ibadah dengan sebaik-baiknya, sungguh kita sudah mendapatkan suatu bahagia yang tiada taranya. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita nikmati di penghujung Ramadan ini penuh dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah berikan ini sangat mahal, karena terbukti bahwa banyak teman-teman yang seusia kita, mereka sudah pergi dan tidak akan pernah kembali. Maka sekali Allah berikan kesempatan, marilah kita gunakan dengan maksimal. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang manusia biasanya menyesal di penghujung perbuatannya. Maka semoga kita dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala semakin menyadarkan kita betapa penting kita untuk merenung apa makna kehidupan ini, dari mana kita pergi dan kemana kita akan kembali lagi. Semoga dengan kita baca Al-Quran dan memahami filosofi Al-Quran turun berangsur-angsur, kita juga dapat memahaminya, menggunakannya dalam kehidupan kita, ibadah kita, mendidik anak-anak kita, haruslah dengan bertahap berangsur-angsur. InsyaAllah kita dapat meraih kebahagiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita bermohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.